Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan instalasi software Apprints. Software Apprints sendiri ialah software yang gratis yang dapat digunakan untuk membangun sebuah repositori. Dalam hal ini ialah repositori perpustakaan, di mana perpustakaan dapat menyimpan file-filenya dalam bentuk koleksi digital. Dalam melakukan instalasi Apprints ini, dibutuhkan beberapa software lainnya seperti Virtual Machine, lalu PaTi, sama Debian. Nah, di sini di bahan praktik 4 ini saya sudah mempunyai virtual machine-nya, PaTi, dan Debian-nya. Langkah pertama yaitu kita install terlebih dahulu VMware-nya atau virtual machine. Klik 2 saja. Jika muncul pemberitahuan seperti ini, klik Yes. Nah, dia akan muncul pada jendela bawah seperti ini. Klik, lalu pilih Next. Pastikan di checklist pada I accept the terms in the license agreement, lalu Next. Lalu Next. Nah, di sini pada user experience setting, matikan centang pada check for product update sama join the firmware customer experience. Lalu Next. Di sini Next dan install. Pastikan saat melakukan install software Apprints ini, komputer ataupun laptop yang digunakan terhubung dengan internet. Nah, setelah selesai, lalu klik Finish. Nah, di sini pada layar laptop sudah terdapat aplikasi virtual machine-nya. Lalu kita buka dengan klik 2. Nah, setelah itu kita akan membuat virtual machine yang baru dengan setelah itu kita akan membuat virtual machine baru dengan klik create new virtual machine. Di sini kita browse terlebih dahulu. Browse di letak dari Debian tadi. Di sini karena sudah ada, lalu kita open, lalu pilih next. Nah, di sini kita bisa untuk nama virtual machine-nya kita bisa ganti Apprints. Tiga.
Setelah itu next. Nah, pada maksimum disk size ini kita pilih 5 saja. Kita pilih 5. Kita buat 5. Lalu lalu checklist pada store virtual disk as single file. Lalu pilih next. Setelahnya kita akan mengatur untuk penggunaan hardware-nya. Klik customize hardware. Nah, di sini pastikan penggunaan untuk memorinya itu disesuaikan dengan RAM laptop yang digunakan. Kita customize menjadi 101 giga, 1,1 giga. Nah, setelah selesai, klik close. Lalu klik finish. Pastikan di sini kita klik dulu kursor di dalam. Nah, di sini kita hanya bisa menggunakan panah pada keyboard. Lalu pilih graphical install dan klik enter. Untuk bahasa kita gunakan saja bahasa Inggris. Nah, untuk memilih lokasi kita pilih other, lalu continue, lalu kita pilih Asia, continue. Nah, di sini kita pilih Indonesia, lalu continue. Nah, untuk konfigur lokalnya kita pilih US, continue saja. Ini continue saja. Di bagian hostname ini kita bisa bikin nama kita. Nah, pastikan dibuat dalam satu kata. Lalu continue. Domain name ini bisa dikosongkan saja, lalu continue. Nah, untuk root password ini bisa kita gunakan 123 saja. 123. Lalu 123. Klik continue. Untuk full name for the new user tadi kita samakan saja dengan hostname-nya, Dila. Lalu continue. Nah, ini tetap username for account-nya kita buat Dila saja, lalu continue. Lalu masukkan password yang kita buat pada root password tadi, yaitu 123. 123. Nah, pada configure the clock ini, kita pilih Western, lalu continue. Nah, pada partition disk ini, kita pilih guided use entire disk, lalu continue. Ini continue saja.
Untuk the disk can be version ini kita pilih all files in one partition, lalu continue. Dan ini continue. Nah, untuk partition disk ini pilih yes, write the change to disk, pilih yes, lalu continue. Nah, pada bagian ini, if you wish to scan more media, pilih no, lalu continue. Ini continue saja, continue, continue. Nah, untuk HTTP proxy information ini kita kosongkan saja, lalu continue. Nah, untuk configuring popularity contest ini, biarkan saja no, lalu continue. Nah, pastikan pada server selection ini, yang di checklist itu hanyalah SSH server sama standar system utilities. Lalu continue. Nah, pada install group bootloader ini,
Pastikan kita pilih yes, lalu continue. Pastikan pada ini yang dipilih ialah /dev/sda. Lalu continue. Nah, di sini kita setelah selesai melakukan instalasi, kita di sini diminta untuk melanjutkan untuk melakukan reboot. Lalu klik continue. Nah, di sini kita diminta login. Di sini kita login sebagai username yang kita buat tadi. Di sini tadi kita buat Dila. Lalu setelahnya kita klik enter. Nah, masukkan password yang kita buat saat membuat root untuk password tadi. Kita menggunakan password 123, sini kita ketik 123. Saat melakukan pengantikan untuk password ini, password memang tidak ditampilkan. Lalu enter. Nah, saat posisi ini kita sudah berhasil menginstal Debian. Lalu untuk masuk ke rootnya, kita klikkan su spasi minus. Masukkan kembali password root yang telah kita buat tadi, 123. Lalu enter. Nah, setelah masuk ke root Dila ini, kita akan melakukan instalasi dengan mengetik apt install net minus tools. Lalu klik enter. Setelahnya, kita ketik ifconfig. Lalu klik enter. Nah, di sini kita bisa melihat nomor IP address kita. Nah, ini iNet ini setiap laptop ataupun komputer itu memiliki nomor iNet yang berbeda-beda. Jadi pastikan untuk saat login pada Pati nanti, pastikan memasukkan nomor iNet ini. Selanjutnya itu kita akan menginstal Pati. Double klik saja. Lalu ini pilih next. Di sini kita bisa langsung install. Lalu pilih next. Di sini yang pada bertanda X kita rubah menjadi will be installed on local. Lalu klik install. Pilih yes. Nah, di sini kita matikan saja centangnya, lalu finish. Nah, di sini kita sudah berhasil menginstal Pati. Sekarang kita buka saja. Nah, jadi Pati ini dapat lebih memudahkan, sama seperti
VMware, namun PATI ini dapat kita gunakan dengan mengcopy pastekan perintah. Sedangkan di firmware tidak. Jadi saat menggunakan PATI ini kita akan lebih mudah. Pada hostname ini atau IP address kita masukkan nomor iNet tadi. Yang pada VMware ini kita masukkan nomor iNet-nya 192.168.74.19. Lalu klik open. Di sini klik accept. Nah, di sini kita akan diminta login kembali. Di sini kita masukkan saja username yang kita buat tadi, yaitu Dila. Lalu klik enter. Nah, untuk password, masukkan kembali password root yang kita buat. Sama seperti di VMware, password di sini tidak ditampilkan. Lalu klik enter. Nah, setelah sampai di sini, kita akan memasuki root dengan mengklik mengetikkan su spasi minus, lalu klik enter. Masukkan lagi passwordnya, lalu enter. Nah, setelah masuk ke root Dila, kita akan kembali ke perintah. Nah, di sini sudah ada perintah atau tutorial tertulis yang dapat digunakan. Nah, selanjutnya itu kita akan menginstal semua aplikasi untuk AppPrince. Kita kopikan saja, lalu klik kanan, lalu enter. Tunggu sejenak. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu menginstal server dan klien MariaDB. Kita kopikan saja perintahnya, lalu kembali ke PATI, klik kanan, lalu enter. Selanjutnya itu kita akan masuk ke aplikasi Maria, yaitu perintah keempat, klikkan saja, lalu kembali ke PATI, klik kanan, enter. Lalu kita akan menambahkan untuk membuat username-nya, kita akan menambahkan perintah di bawah ini dengan kita copy saja,
lalu kita klik kanan di Pati. Nah, di sini kita juga membuat password untuk usernya. Kita klik kanan, kita klik enter. Setelah itu, kita akan menambahkan pengaturan hak akses di database-nya. Kita kopikan saja perintahnya, lalu klik kanan pada Pati, lalu klik enter. Nah, setelahnya kita akan keluar dari aplikasi Maria. Kita bisa, karena di sini pendek, kita bisa mengetikkan saja di sini, lalu klik enter. Nah, di sini kita setelah keluar dari MariaDB-nya dan kita kembali ke root. Lalu kita masuk ke perintah selanjutnya, itu ya membuat user reference. Kita kopikan saja, lalu kembali ke Pati, klik kanan, lalu enter. Nah, di sini kita akan diminta untuk membuat password baru. Kita buat saja passwordnya rahasia. Di sini password yang dibuat tidak ditampilkan. Pastikan password yang diketik itu benar-benar betul, lalu klik enter. Nah, kita akan diminta untuk memasukkan ulang password yang tadi diketik. Lalu klik enter. Nah, jika berhasil, tampilannya akan seperti ini. Nah, pada bahan latihan di sini, pada full name, room number, dan work phone, home phone, other, diminta di perintahnya yaitu enter. Lalu di sini kita enter saja, enter lagi. Nah, is the information correct? Kita ya atau no, kita pilih ya, lalu klik enter. Nah, kita kembali ke root. Kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu untuk melakukan konfigurasi Apache untuk menjalankan pengguna Apprence. Kita klik saja, copy, lalu kita klik kanan dan enter. Nah, jika masuk pada bagian ini, kita hanya bisa menggunakan panah pada keyboard. Pada temporary state file location ini kita enter. Nah, pada file tempat yang kosong ini kita kopikan pada bahan latihan script berikut ini, kita copy, lalu kembali ke Pati. Di sini kita klik kanan. Nah, setelah selesai, untuk menyimpannya kita menggunakan, nah di sini untuk menyimpannya kita bisa menggunakan Ctrl X lalu ketik Y. Di sini kita akan menyimpannya yaitu dengan Ctrl X. Nah, jika keluar seperti ini, save modified buffer, kita pilih ketik Y, lalu enter. Kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu kita mendownload file Apprence dan repositori variasi publikasi. Kopikan saja perintahnya, lalu klik kanan pada Pati, lalu enter. Nah, setelah selesai, kita akan melakukan pengekstrakan terhadap file yang kita download tadi. Kita kopikan saja perintahnya, lalu klik kanan, lalu enter. Nah, di sini kita telah selesai melakukan ekstrak untuk file yang kita download tadi, lalu masuk ke perintah selanjutnya, itu kita akan pindah ke folder source ePrint. Kopikan saja, lalu klik kanan pada Pati, lalu enter. Selanjutnya itu menjalankan perintah untuk mengkonfigurasi ePrint. Klik kanan perintahnya, kopikan perintahnya, lalu klik kanan pada Pati, lalu klik enter. Setelah selesai, kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu melakukan instalasi ePrint berdasarkan kompilasi dependensi. Kopikan perintahnya, lalu kembali ke Pati, dan kita klik kanan, lalu enter. Setelah selesai, kita masuk ke perintah 15, yaitu kita akan beralih ke pengguna ePrint. Kita kopikan, lalu klik kanan pada Pati, lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk pada pengguna ePrint.
Di sini kita akan memindahkan folder e-prints dengan mengkopikan perintah di bawah ini, lalu kita pastikan dengan klik kanan pada pati, lalu enter. Selanjutnya kita akan menjalankan aplikasi admin untuk membuat repository. Dengan kopikan saja perintahnya, lalu klik kanan pada pati, lalu enter. Nah, sekarang kita akan membuat arsip ID. Pada bank latihan di sini, kita bisa menggunakan repository, digilib, atau perpustakaan. Nah, di sini kita menggunakan repository. Setelah selesai, kita enter. Apakah konfigurasi vital? Selanjutnya itu konfigurasi vital settings, yes. Lalu enter. Hostname-nya. Nah, di sini hostname-nya kita masukkan alamat domain untuk memanggil aplikasi e-prints. Di sini kita buat hostname-nya yaitu repository.ac.id. Setelah selesai, kita klik enter. Lalu untuk web server-nya kita enterkan saja. Enter. Aliasnya enter juga, webnya enter. HTTPS. Nah, untuk administrator emailnya, kita masukkan email kita, Faradila 123 654. Pastikan email yang digunakan sudah benar, lalu klik enter. Nah, setelah itu untuk arsip name-nya kita buat Win Imam Bonjol repository. Di sini kita buat Win Imam Bonjol repository. Lalu enter. Organisasi name-nya kita buat Win Imam Bonjol. Lalu enter. Lalu selanjutnya write this correct setting, yes, ya, lalu enter. Untuk configure database-nya, klik enter. Di sini enter saja, lalu enter. MySQL host-nya enter. MySQL port-nya enter. MySocket enter. Database user-nya repository enter. Lalu database password-nya juga enter. Enter. Database engine enter. Write this database setting, ya enter. Selanjutnya itu create database repository, yes, enter. Di sini enter. Nah, di sini database super user username root. Di sini kita diminta untuk memasukkan e-prints. Jadi kita buat di sini e-prints. Lalu enter. Lalu selanjutnya untuk database forward-nya kita masukkan pada kita buat saja rahasia. Di sini tidak ditampilkan ya untuk pengetikan passwordnya, lalu enter. Untuk create database table-nya enter. Selanjutnya itu create an initial user-nya yes, ya, lalu enter. Lalu enter user admin. Kita buat username-nya admin, ya, enter. Select user type user editor admin, yes, enter. Lalu kita masukkan passwordnya kita buat saja rahasia, lalu enter. Kita masukkan kembali emailnya. Pastikan email yang digunakan sesuai dengan email yang dimasukkan tadi.
Setelah selesai, klik enter. Do you want to build the static web page? Yes, enter. Enter. Tunggu sejenak. Nah, pada ini, do you want to update the Apache config files? Do you want to update the config files? Di sini enter. Ini kita enterkan saja. Enter. Nah, setelah selesai, kita akan keluar dari pengguna iPrints. Di sini kita ketikkan saja exit, lalu enter. Selanjutnya itu kita masuk ke perintah 19, yaitu untuk membuat file konfigurasi di Apache dengan menggunakan text editor nano. Kita kopikan saja perintahnya, lalu kembali ke PATI, kita klik kanan, lalu enter. Nah, pada bagian hitam kosong ini, kita kopikan saja script perintah di bawah ini, lalu kita klik kanan di sini. Setelah selesai, kita simpan dengan cara Ctrl X, ketik Y, lalu enter. Selanjutnya itu kita akan mengaktifkan konfigurasi virtual host-nya di aplikasi iPrint. Kopikan saja perintahnya, lalu masuk ke PATI, kita klik kanan, lalu enter. Setelah itu, kita akan membuat ulang konfigurasi Apache-nya. Kopikan saja perintahnya, lalu masuk ke PATI, klik kanan, dua kali apa saja. Apache. Setelah itu enter. Selanjutnya itu kita akan menonaktifkan situs web default Apache. Kopikan saja perintahnya, lalu klik kanan, enter. Setelahnya kita akan membuat ulang konfigurasi Apache. Kopikan perintahnya, lalu ke PATI, klik kanan, enter. Selanjutnya itu kita akan merestore service Apache. Kopikan perintahnya, lalu ke PATI, lalu klik kanan, lalu enter. Nah, setelah selesai perintah 25 ini, kita diminta untuk menginstal NetTools. Kita bisa lewati karena sebelumnya kita sudah menginstal NetTools-nya. Selanjutnya itu kita akan menampilkan konfigurasi antarmuka jaringan. Kopikan, lalu kembali ke PATI, klik kanan, enter. Setelah itu, perintah 27 itu kita diminta untuk membuka Notepad. Kita buka terlebih dahulu Notepad. Buka sebagai run as administrator. Yes. Nah, di sini kita sudah membuka Notepad. Kita klik File, lalu Open. Di sini buka Windows C. Buka Windows, lalu masuk ke folder System 32. Lalu masuk ke folder Drivers. Lalu masuk ke etc. Nah, di sini teks dokumennya kita rubah menjadi all files. Lalu pada file host ini, klik open. Nah, sini kita sudah masuk pada file host, lalu buat entry baru. Nah, di sini kita ketikkan nomor IP address atau nomor iNet pada firmware tadi. Nah, ini ya nomornya. Kita ketikkan 192.168.1. Pastikan nomor iNet-nya sama. Lalu klik tab. Terus tambahkan domain dari archive ID yang kita buat, repository.
.ac.id. Setelahnya klik save atau Ctrl S. Nah, di sini kita klik save. Setelah itu, kita diminta untuk membuka browser untuk mencoba mengakses repository. Kita coba membuka browser untuk mengaksesnya. repository.ac.id. Klik enter. Nah, di sini kita sudah berhasil ya mengakses repositorinya. Kita coba login. Jadi kita membuat username-nya sebagai admin. Nah, passwordnya kita masukkan. Lalu kita klik login. Nah, di sini kita sudah berhasil login sebagai admin. Nah, untuk keluar dari atau mematikan aplikasi ePrints ini, kita harus kembali masuk di firmware. Nah, untuk PATI ini kita bisa langsung menutupnya. Kita klik tutup, lalu OK. Nah, setelah itu untuk firmware, pastikan ini sudah terroot. Lalu ini sudah di root. Lalu selanjutnya itu kita ketik power off. Kita ketik power off. Lalu klik enter. Nah, tunggu sejenak. Oke. Nah, di sini kita sudah mematikan virtual mesinnya. Coba kita refresh. Dan karena kita sudah mematikan virtual mesinnya, kita tidak dapat lagi mengakses software ePrints karena virtual mesinnya kita sudah matikan. Nah, untuk menghidupkan kembali virtual mesinnya itu bisa dengan cara masuk ke virtual mesin. Nah, kita masuk pada virtual mesin yang telah kita buat sebelumnya. Lalu di sini kita klikkan saja, kita klikkan nantilah. Tunggu sejenak. Nah, di sini kita masukkan username-nya terlebih dahulu atau passname-nya Dila. Lalu enter, lalu masukkan password-nya. Setelah itu kita akan masuk ke root terlebih dahulu. Lalu masukkan kembali password. Nah, di sini kita sudah masuk ke virtual mesinnya. Kita coba refresh. Nah, kita berhasil masuk sebagai admin. Baiklah, inilah video cara menginstal ePrints. Setelah kita berhasil login, setelah kita berhasil menginstal software ePrints-nya, kita akan mengganti tema dan logo dari aplikasi dari software ePrints ini. Pertama, kita login terlebih dahulu. Masukkan username-nya serta password. Lalu klik login. Nah, di sini kita sudah berhasil login di software ePrints-nya. Di sini terdapat banyak menu pada software ePrints. Nah, untuk mengganti tema itu terdapat di menu admin. Dalam menu admin juga terdapat beberapa sub menunya. Di sini kita pilih System Tools, lalu ePrint Buzzer.
Di sini terdapat banyak tema-tema serta logo dari Prince. Untuk memfilternya, kita ketikkan di sini them atau tema. Them. Tunggu sejenak. Nah, kita akan mengganti temanya dengan tema APW them for Prince 3.3 branding Sympathy. Lalu kita pilih install. Nah, setelah selesai, kita lihat tampilannya terlebih dahulu. Nah, inilah tampilan dari Prince tadi setelah kita mengganti tema. Selanjutnya, kita akan mengganti logo Prince ini dan logo Prince ini akan kita timpakan dengan logo yang telah kita buat. Untuk mengganti logo tersebut, kita perlu menginstal aplikasi FileZilla. Nah, bagi teman-teman yang sudah ada aplikasi FileZilla-nya, tidak perlu menginstal kembali. Di sini pada bahan praktik 5 sudah disediakan aplikasi FileZilla. Kita tinggal menginstalnya dengan cara double klik. Klik yes. Klik I agree. Lalu next. Pastikan bagian sini desktop icon dicentang. Lalu next. Dan install. Di sini kita biarkan saja karena kita akan langsung membuka aplikasi FileZilla. Nah, untuk masuknya kita tinggal klik di bawah ini pemberitahuannya. Ini kita close saja. Nah, di FileZilla ini terdapat dua bagian. Bagian sebelah kiri ini adalah tampilan untuk file-file dari Windows, sedangkan tampilan sebelah kanan ini merupakan file-file dari Debian yang telah kita install tadi. Nah, untuk menghubungkannya, di sini kita masukkan hostname-nya terlebih dahulu. Kita masukkan nomor iNet pada, jika lupa kita bisa mengetikkan di sini nomor untuk mencari tahu nomor iNet-nya, kita ketikkan di sini. Lalu enter. Di sini kita klik if config. Nah, di sini sudah terdapat nomor iNet 192.168.168.74.129. Lalu kita ketikkan di sini 192.168.74.129. Username-nya kita masukkan Dila, lalu password-nya kita masukkan pada saat membuat password tadi. Portnya di sini kita masukkan 22. Lalu klik quick connect. Nah, jika mereka terhubung atau terconnecting, maka bagian sebelah kanan ini akan muncul file-filenya. Tapi jika tidak, berarti mereka belum terconnect atau terdapat ada yang salah di antara nomor IP atau username-nya atau password-nya. Nah, pada bagian sebelah kanan ini, kita akan mencari terlebih dahulu di mana letak tema dari
Debian tersebut. Di sini kita masuk pada slash, lalu kita cari folder opt, lalu masuk pada ePRINCE3. Di sini kita masuk kembali pada folder lib. Nah, pada folder lib ini kita tidak diizinkan untuk masuk. Caranya, nah, pada for, pada for, nah, di folder lib ini kita tidak diizinkan untuk masuk. Bisa dilihat di sini tampilannya error. Nah, agar bisa masuk kita harus membuat aksesnya sendiri, yaitu kita harus masuk kembali ke virtual mesinnya atau masuk ke patinya. Kita bisa masuk ke pati, lalu masukkan nomor IP address yang tadi. Lalu klik open. Di sini kita login terlebih dahulu. Lalu masukkan passwordnya, lalu enter. Nah, di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Masukkan kembali password, lalu enter. Nah, di sini kita telah masuk ke rootnya. Kita masukkan perintahnya, yaitu chmod spasi -r spasi 777 spasi /opt/eprince3/lib. Selanjutnya kita tekan enter. Nah, jika tampilannya seperti ini, berarti perintahnya diterima. Jika tidak ada tanggapan atau komen, berarti kita bisa berhasil masuk ke aplikasi, masuk ke folder lib. Kita coba masuk kembali. Nah, di sini kita coba sudah masuk. Selanjutnya kita kembali mencari letak tema. Kita masuk ke themes, tema, lalu masuk ke apw new theme, lalu masuk kembali ke statistik, kembali masuk ke apw new theme. Nah, di sini kita masuk ke image. Nah, di sini letak dari logo dan tema dari Debian. Di sini contoh desain PNG dan di sini favicon. Selanjutnya itu kita harus menimpakan tema dari file Windows ke file Debian tersebut. Kita cari terlebih dahulu logo dan faviconnya. Nah, di sini kita sudah memiliki logo dan favicon dari file pendukung, lalu akan kita timpakan ke file Debian-nya. Di sini bisa kita tarik, kita klik, lalu tahan, dan bisa langsung kita pindahkan ke sini. Atau juga bisa dengan cara kita klik, atau juga bisa dengan cara kita klik, lalu kita klik, lalu klik kanan, lalu pilih upload. Nah, di sini klik OK untuk overwrite. Selanjutnya itu favicon juga kita upload, lalu klik OK. Nah, setelah selesai kita akan mengecek terlebih dahulu di Chrome. Nah, coba kita refresh. Ini belum berhasil. Caranya kita harus masuk ke settings,
settings pada menu browser, lalu masuk ke setting. Selanjutnya itu kita masuk ke privacy dan security. Selanjutnya pilih delete browsing data. Nah, di sini kita akan membersihkan terlebih dahulu chat image dan files. Pastikan sudah terchecklist, lalu pilih delete data. Setelah selesai, kita kembali ke halaman ePrints. Kita coba refresh. Nah, di sini kita sudah berhasil mengganti logo dan tema dari ePrints ini. Bisa dilihat di sini. Di sini sudah berganti menjadi UPT Perpustakaan Imam Bonjol Padang IPIA, dan di sini juga berganti menjadi logo UIN Imam Bonjol. Nah, selanjutnya itu kita akan menghilangkan front page yang berwarna hijau seperti saat ini. Nah, ini merupakan tanda warning atau peringatan bagi yang baru saja menginstal ePrints. Untuk menghapusnya itu kita masuk ke Pati. Nah, di sini pastikan di Pati ini kita sudah login dan masuk ke root. Setelah itu kita ke file pendukung terlebih dahulu untuk mengopikan perintahnya. Nah, untuk di sini untuk menghilangkan welcome to your repository name, start customing this repository, kita kopikan saja perintah berikut ini. Copy. Lalu kita kembali ke Pati, klik kanan, lalu enter. Nah, pada bagian seperti ini, kita hanya bisa menggunakan panah, lalu pilih bagian yang div class app msg message, lalu delete. Pastikan ini untuk mendelete-nya perlahan-lahan agar tidak menghapus file-file yang lain, kode-kode yang lain. Nah, setelah selesai, kita bisa menyimpannya dengan cara Ctrl X, lalu ketik Y, lalu enter. Setelahnya kita coba cek kembali. Kita refresh saja. Nah, di sini kita sudah berhasil menghilangkan front page yang berwarna hijau tadi. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mengubah subjek dari Library of Congress menjadi DDC atau Dewey Decimal Classification 23. Nah, untuk ePrint sendiri, struktur subjeknya ialah itu terlihat pada new item, manage deposit, lalu new item, lalu kita lihat pada subjeknya itu ialah Library of Congress. Nah, di Library of Congress ini tidak familiar di Indonesia. Di Indonesia ini banyak perpustakaan menggunakan DDC 23 atau Dewey Decimal yang versi 23. Baiklah, kita akan mengganti struktur dari LC ini. Langkah pertama itu kita masuk ke FileZilla. Nah, sebelumnya saya sudah masuk ke FileZilla, lalu pada bagian sebelah kanan atau file dari FileZilla ini, kita masuk ke folder slash. Nah, di sini kita cari folder OPT. Kita masuk saja, lalu masuk ke folder ePrints 3. Di sini cari folder archives, lalu masuk. Nah, saat mencoba masuk ke folder archive ini, kita tidak diizinkan. Di sini terdapat error katanya. Maka dari itu, kita harus membuka akses untuk masuknya, yaitu dengan cara masuk ke Pati. Nah, di sini kita sudah masuk ke Pati. Pastikan di Pati kita sudah masuk ke root.
Lalu kita akan masuk ke pengguna apprints terlebih dahulu dengan cara ketikkan su spasi apprints, lalu ketik enter. Nah, di sini kita sudah masuk sebagai pengguna, sudah masuk ke pengguna apprints, lalu ketikkan di sini cd, lalu ketik enter. Lalu ketikkan cd spasi slash opt slash apprints 3, lalu ketikkan enter. Nah, jika di sini kita bisa langsung mengimpor file yang ingin kita masukkan. Nah, di sini kita untuk membuka file archive ini, untuk agar kita bisa masuk ke dalam folder archive. Di sini ketikkan bin slash import, lalu underscore subjects spasi repository spasi minus lalu verbose, lalu klik enter. Nah, tunggu sejenak. Nah, di sini apakah kamu ingin mengubah subjek pada tabel di repository? Kita ketikkan yes, lalu ketik enter. Tunggu beberapa saat. Astaga, ya Allah, aku lupa. Nah, di sini sudah import file sudah berjalan normal. Sebelumnya mari kita cek. Astagfirullahaladzim. Baiklah, di sini kita akan mengubah pada video selanjutnya. Di sini kita akan mengubah struktur subjek ePrints yaitu dari Library of Congress menjadi DDC versi 23. Nah, di sini bisa kita lihat struktur subjek dari ePrints tersebut ialah Library of Congress. Library of Congress sendiri tidak familiar di Indonesia. Kebanyakan banyak perpustakaan di Indonesia itu menggunakan struktur subjek dari DDC atau Dewey Decimal Classification. Maka dari itu kita akan mengubah struktur subjeknya. Kita akan masuk ke FileZilla. Di FileZilla kita akan masuk pada folder slash terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke folder opt. Setelah itu masuk ke folder apprints 3. Lalu kita masuk ke folder archive. Nah, di sini saat ingin masuk kita tidak dipersilakan oleh karena itu kita harus membuka aksesnya. Kita masuk ke PATI. Kita login. Nah, kita akan di PATI kita login terlebih dahulu dengan memasukkan nomor IP address. Lalu klik open.
login as. Di sini kita masukkan username-nya, lalu enter, masukkan password-nya, lalu kita masukkan su minus, lalu kita masukkan password yaitu, lalu kita masukkan. Nah, di sini kita sudah masuk ke root Dila. Nah, untuk membuka akses ke file, lupa apa yang diketik ya, chmod. Nah, di sini untuk masuk ke agar kita bisa masuk ke folder archive, kita harus membuat perintahnya, yaitu chmod spasi minus r lalu spasi 777 spasi slash opt spasi prints spasi prints 3 spasi archives, lalu klik enter. Nah, jika tidak ada tanggapan atau tidak ada balasan, maka kita akan mencoba cek terlebih dahulu apakah kita bisa masuk. Nah, di sini kita sudah bisa masuk, lalu kita melanjutkan ke folder repository, lalu ke folder cfg. Nah, subjek ini adalah struktur subjek dari Library of Congress. Maka kita akan mengubahnya menjadi DDC atau Dewey Decimal Classification. Sebelumnya, kita akan mendownloadnya atau memindahkannya terlebih dahulu untuk kita rubah. Nah, untuk folder sebelah kiri ini, kita harus sudah kita pilih agar saat kita mendownload subjek dari Library of Congress ini, dia akan langsung terhubung dengan subjek yang ingin kita ganti. Nah, klik kanan lalu pilih download. Nah, di sini sudah otomatis pindah ke subjek sebelah kiri, lalu kita buka pada file. Nah, di sini sudah ada subjek yang kita download tadi. Kita klik, lalu klik kanan. Tunggu sejenak. Lalu kita pilih Edit with Notepad++. Jika sebelumnya belum ada menginstal aplikasi Notepad++, install terlebih dahulu. Bagi yang belum menginstal. Lalu bagian 46 ke bawah, blok. Setelah itu kita backspace atau hapus. Selanjutnya kita buka file subjects Indonesia Prints, lalu klik kanan. Kita edit with Notepad++. Nah, untuk subjek Indonesia Prints ini, kita bisa langsung Ctrl A, karena kita ingin mengopi semua filenya, kita Ctrl A saja, lalu kita kopikan. Klik kanan, copy, atau Ctrl C. Lalu kita pindah ke subjects tadi. Nah, kita kopikan dari subjects Indonesia Prints ini ke subjects. Di sini kita Ctrl V saja atau klik kanan paste. Nah, di sini kita sudah mengcopy dari subjek Indonesia Prints. Nah, di sini setelah selesai kita jangan lupa di save. Nah, setelah di save, kita kembali ke FileZilla. Nah, sini setelah kita save, kita harus memindahkan kembali subjek ini ke file dokumen dari FileZilla ini, Debian ini. Dengan cara kita klik kanan, terus upload, lalu klik OK untuk menimpa. Nah, setelah selesai, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mengimpor subjek. Dengan cara itu kita masuk ke PATI. Nah, di PATI ini sudah
pastikan kita sudah masuk ke root, lalu eh, setelah masuk ke root, kita akan masuk ke pengguna ke user apprins dulu dengan cara ketikkan su spasi apprins, lalu klik enter. Nah, selanjutnya kita ketik cd, lalu klik enter. Selanjutnya itu kita ketik cd spasi slash opt slash apprins 3. Lalu kita ketikkan enter. Setelahnya itu, di sini kita bisa memasukkan perintah importnya lagi dengan cara ketik bin spasi slash import habis itu garis bawah atau underscore subjects subjeknya pakai s, lalu spasi repository. Ini kita masukkan sebagai ID dari archive yang kita buat tadi, repository. Selanjutnya itu minus verbose. Nah, setelah selesai kita ketikkan enter. Di sini apakah kamu ingin mengubah eh, subjek dari tabel tersebut? Kita ketik yes, lalu enter. Di sini kita tunggu beberapa saat.
Nah, ini sudah selesai exciting normally, artinya kita sudah selesai mengimport file-filenya. Mari kita cek apakah sudah berhasil. Kita refresh saja. Nah, di sini kita sudah berhasil mengubah subjeknya menjadi DDC versi 23. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan mengubah dan menambahkan divisi. Divisi ini perlu untuk membuat metadata pada setiap koleksi yang diupload nanti. Kita bisa lihat di details ini. Nah, nanti saat kita menambahkan atau mengupload sebuah item, nah di sini kita harus memasukkan divisinya. Dia terletak pada divisi apa. Nah, divisi itu bisa berupa dari fakultas ataupun dari prodi. Nah, untuk mengubah dan menambah divisi itu, dia terdapat pada menu admin, kita masuk saja ke menu admin, lalu submenu config tools. Nah, di sini kita pilih edit subject. Nah, di sini sudah terdapat uh, edit subject. Di sini ada klasifikasi desimal DWD. Di sini ada klasifikasi DDC yang tadi sudah kita rubah dari LCC menjadi DDC. Lalu untuk mengubah divisi dari selanjutnya yaitu terletak pada university structure. Kita masuk saja, klik klik university structure-nya. Nah, di sini kita sudah masuk pada university structure. Selanjutnya pada subjeknya ini kita ubah dari university structure menjadi UIN Imam Bonjol Padang. UIN Imam Bonjol Padang. Nah, lalu pada depositable ini, jika kita memilih yes, user akan bisa menambahkan subjek. Dan sedangkan jika kita memilih no, ini hanya bisa dilakukan oleh pustakawan. Jadi di sini jika kita memilih no, ini tidak bisa dilakukan oleh pengguna dan hanya bisa dilakukan oleh pustakawan. Nah, di sini kita memilih no karena untuk UIN Imam Bonjol ini merupakan dari top structure-nya. Makanya kita memilih no dan dia tidak untuk ditambahkan koleksi ataupun file-file terkait dengan dan UIN untuk structure. Nah, setelah kita mengganti subjek name-nya, pada posisi deposit table ini, kita terdapat dua pilihan. Yang pertama itu yes, pengguna bisa menambahkan subjek ini, dan yang kedua itu no, yang dimana tidak semua yang bisa menambahkan kecuali pustakawan. Nah, di sini kita memilih no karena untuk UIN Imam Bonjol ini merupakan top structure-nya dan top structure-nya itu hanya tetap tidak untuk ditambahkan
file ataupun koleksi terkait. Jadi kita di sini memilih no, lalu kita klik Save Change. Nah, setelah selesai, di sini top levelnya berubah menjadi UIN Imam Bonjol Padang. Lalu, untuk menambahkan fakultas dari UIN Imam Bonjol Padang ini, di sini pada subjek ID string ini, kita bisa membuat kode, di mana kode itu akan menjadi, di mana kita bisa membuat kode yang nanti akan kita buatkan juga namanya menjadi fakultas tersebut. Misalnya di sini kita membuatkan FAH. Lalu kita klik create. Nah, setelah kita selesai mengklik create di sini, lalu di subject name ini kita ketikkan Fakultas Adab dan Humaniora secara lengkap. Fakultas Adab dan Humaniora. Lalu kita, nah untuk depositable-nya ini, kita sama seperti UIN Membonjol, kita pilih no, karena uh, untuk menambahkan item tersebut, kita hanya dimasukkan pada prodi. Dan karena ini fakultas, jadi kita memilih no. Lalu save change. Nah, di sini sudah terlihat Fakultas Adab dan Humaniora. Lalu selanjutnya itu untuk menambahkan divisi baru lagi atau untuk menambahkan fakultas baru lagi, kita harus masuk ke UIN Imam Bonjol sebagai top structure-nya. Kalau kita tetap di Fakultas Adab dan Humaniora, maka fakultas nanti yang akan kita tambahkan lagi akan menjadi anak atau bawahan dari Fakultas Adab dan Humaniora. Sedangkan kita ingin menambahkan fakultas baru. Caranya itu kita masuk lagi ke UIN Imam Bonjol, klik saja. Nah, setelah selesai, di subject ID string, sama seperti Fah tadi, kita masukkan kodenya. Misalnya kita ingin menambahkan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kita masukkan kode dengan FDIK, lalu klik Create. Nah, setelah selesai di sini, kita buatkan saja secara lengkap Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Lalu save change. Kita buat depositable-nya no. Nah, di sini sudah terlihat UIN Imam Bonjol Padang sebentar. Nah, di sini sudah terlihat Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang baru saja kita tambahkan. Lalu, jika ingin menambahkan prodi, kita klik saja, misalnya Fakultas Adab dan Humaniora, klik. Lalu di sini, misalnya kita ingin menambahkan prodi ilmu perpustakaan dan informasi Islam, dan kita buat subjek ID stringnya IPII, lalu create. Nah, baru pada subjek name ini kita buat secara lengkap ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Depositable-nya kita pilih yes, karena kita akan menambahkan item pada subjek tersebut. Lalu save change. Selanjutnya, kita akan menambahkan, begitupun untuk menambahkan prodi-prodi lainnya. SPI.
Lalu kita klik depositable-nya yes, lalu save change. Selanjutnya itu kita masuk kembali ke Fakultas Adab dan Humaniora. Kita masukkan kembali subjek BSA. Lalu create. Di sini subjek namanya kita ubah menjadi bahasa dan sastra Arab. Lalu depositable yes, lalu save change. Nah, di sini kita telah selesai menambahkan prodi untuk Fakultas Adab dan Humaniora. Selanjutnya kita akan menambahkan prodi untuk Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kita klik saja. Nah, di sini kita masukkan kode subject ID stringnya PMI, lalu klik create. Di sini kita buat subject name-nya sebagai pengembangan masyarakat Islam. Lalu depositable-nya kita pilih yes, lalu save change. Selanjutnya itu kita kembali ke Fakultas Dakwah, masuk, kita klik saja. Lalu subject ID string untuk kita buat untuk BKI, bimbingan konseling, lalu kita create. Nah, subjeknya di sini kita buat bimbingan konseling Islam. Lalu kita klik save change. Saya akan menambahkan depositable-nya. Nah, di sini kita buat depositable-nya yes. Untuk bimbingan konseling Islam, lalu save change. Nah, di sini sudah selesai untuk membuat dan menambahkan divisi baru. Pada video selanjutnya, di sini saya akan membuat dua user. Yang pertama itu user untuk editor, yang kedua itu user untuk pengguna. Nah, user ini biasanya digunakan user pengguna ini biasanya itu mahasiswa untuk mengurus bebas pustaka, dan mereka akan dibuatkan sebuah akun oleh pustakawan, lalu mereka akan mengupload skripsi mereka per bab di software Eprints. Nah, untuk membuat user itu berada pada menu admin, lalu menu system tools. Nah, untuk membuat user itu berada pada create user. Klik saja create user. Nah, di sini kita akan membuat user pertama dulu, yaitu sebagai editor. Di sini kita buat username-nya yaitu Karunia. Klik create user. Lalu di sini user type-nya kita pilih sebagai editor. Lalu setelah itu kita pilih next. Di sini emailnya kita buat sebagai karunia@gmail.com. Selanjutnya itu passwordnya yaitu rahasia. Pastikan tidak salah, rahasia. Terus di sini kita masukkan inisialnya yaitu Leila, lalu family name-nya Karunia. Departemennya
kita kosongkan saja sama organisasinya, address, country. Nah, pada bagian ini terdapat batasan editorial, yang dimana jika kita mengklik salah satunya berarti editor tersebut hanya bertanggung jawab pada divisi. Lalu di sini juga ada subjek, dan sama seperti divisi jika kita mengklik, atau item type-nya juga sama seperti divisi jika kita menceklis atau membatasi beberapa item, berarti editor tersebut hanya bertanggung jawab untuk beberapa item yang kita checklist saja. Nah, habis ini kita kosongkan saja, lalu save and return. Nah, di sini kita telah selesai membuat sebuah akun user untuk editor atas nama Leila Karunia. Selanjutnya kita akan membuat user untuk mahasiswa. Akun untuk mahasiswa. Kembali ke menu admin, lalu masuk ke system tool, pilih create user. Di sini kita buat create usernya sebagai username-nya sebagai Ari. Lalu klik create user. Nah, di sini kita pilih user type-nya sebagai user, lalu klik next. Di sini kita buat emailnya sebagai ari@gmail.com. Lalu passwordnya kita buat rahasia saja, rahasia. Nah, di sini kita buat namanya sebagai Ari. Di sini kita buat Imansyah. Imansyah. Lalu family name-nya Ari. Selanjutnya, nah bagian di sini kita kosongkan saja. Lalu kita klik save and return. Nah, di sini kita telah selesai membuat dua user yang mana di satu user untuk pengguna, yang satu lagi user untuk editor. Baiklah, video selanjutnya yaitu mengupload item skripsi yang telah mengupload item skripsi. Nah, biasanya item skripsi ini diupload oleh para mahasiswa, di mana akun tersebut dibuatkan oleh pustakawan. Bisa secara langsung atau melalui WA untuk meminta email untuk pembuatan akun tersebut. Nah, di sini untuk mengupload skripsinya kita login sebagai mahasiswa. Nah, tadi kita sudah membuat akun user untuk mahasiswa, sekarang kita login dulu, username-nya yaitu Ari, passwordnya kita masukkan rahasia, lalu login. Nah, di sini kita sudah masuk sebagai mahasiswa. Nah, di sini terlihat perbedaan antara menu dari mahasiswa, akun mahasiswa atau akun user, dengan menu dari admin sebagai administrator. Nah, untuk mengupload itemnya, di sini kita pilih new item. Nah, kita pilih terlebih dahulu tipe itemnya yaitu tesis. Lalu next. Selanjutnya itu kita pilih file yang ingin diupload, choose file. Di sini sudah disediakan dalam file pendukung untuk mengupload. Kita masuk ke file pendukung. Nah, di sini sudah disediakan item tesis. Yang pertama itu kita akan memasukkan cover dan halaman awal. Kita klik saja, lalu open. Kita masukkan dulu terlebih dahulu kita masukkan semua filenya.
cover, abis itu setelah itu abstrak. Selanjutnya itu ada pendahuluan. Selanjutnya itu literatur. Selanjutnya ada metodologi. Selanjutnya choose file kembali, terus analisis. Lalu choose file lagi, analisis kesimpulan. Lalu choose file lagi, bibliografi. Nah, di sini kita sudah mengupload semua file-file dari skripsi tersebut. Ada beberapa bagian dari skripsi yang hanya bisa dicek, yang mahasiswa yang hanya bisa dicek oleh staf. Itu tergantung mahasiswa. Di sini untuk visible to staff only hanya bagian literatur. Literatur kita ubah dari visible to only, visible-nya menjadi staff only. Lalu metodologinya juga serta analisis. Nah, selebihnya itu visible-nya tuh anyone atau siapapun bisa mengakses file tersebut. Nah, setelah selesai kita klik next. Nah, untuk titelnya itu kita masukkan judulnya. Sini kembali kita cek. Ini. Di sini kita ambil judulnya yaitu lalu kita kembali ke di sini kita pastikan saja karakteristik kewirausahaan perpustakaan setelah dikasih seperti lalu abstraknya juga kita kopikan saja. Ctrl C, lalu kembali ke nah di sini kita copy paste. Setelah itu tesis type-nya kita pilih diploma. Lalu tesis name-nya kita pilih other. Untuk kreatornya di sini kita buat nama Imansyah, family name-nya Imansyah. Imansyah. Lalu untuk given name-nya Ari. Ari. Selanjutnya itu kreatornya. Selanjutnya untuk divisinya kita pilih Fakultas Adab dan Humaniora Ilmu Perpustakaan. Selanjutnya statusnya unpublished, tahunnya itu 2023. Data type-nya completion. Lalu institusinya kita pilih UIN Imam Bonjol. UIN Imam Bonjol. Lalu departemennya kita pilih ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Setelah selesai, nah di sini kita isikan juga kontak email address-nya, yaitu ari@gmail.com. Setelah semuanya diisi,
Setelah selesai, lalu pilih next. Nah, di sini pada subjeknya kita pilih subjek yang berkaitan dengan judul. Di sini dia terletak pada 00, lalu 020 ilmu perpustakaan. Di sini kita masukkan operasional, kita pilih 025 sebagai operasional perpustakaan, arsip dan proses informasi, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan. Lalu kita klik saja. Nah, jika dia sudah berada di atas ini, berarti subjeknya sudah terinput juga. Lalu kita klik next. Setelah selesai, klik deposit item now. Nah, di sini sebagai mahasiswa kita telah selesai mengupload item skripsi. Selanjutnya itu di sini ada peringatan item kamu akan disetujui ketika setelah dicek oleh editor. Nah, selanjutnya kita akan masuk sebagai editor untuk mengecek hasil dari uploadan mahasiswa. Terlebih dahulu kita logout dari mahasiswa, lalu kita login sebagai editor. Kita masukkan username yang telah kita buat tadi, itu Karunia. Passwordnya rahasia. Lalu klik login. Nah, sama seperti mahasiswa, menu-menu yang ada di sini tidak sebanyak dari admin. Tapi editor masih tetap bisa mengatur deposit, mengatur record, dan mereview. Tetapi sebagai editor tetap masih bisa mengatur deposit ataupun record. Nah, di sini kita akan mereview skripsi yang telah diupload oleh mahasiswa tadi. Di sini kita klik submenu review. Nah, setelah itu terdapat ada skripsi yang tadi telah kita upload kan sebagai mahasiswa. Nah, di sini juga untuk tindakannya, di sini kita bisa melakukan review atau mengedit. Lalu setelah mengedit kita akan memindahkannya ke repository atau mengundurkannya kembali atau menghapusnya jika banyak kesalahan pada metadata dan menyuruh ulang mahasiswa untuk mengupload ulang skripsinya. Di sini kita melakukan review dulu, ketik yang ada kaca pembesarnya. Nah, di sini bisa dilihat, dicek apakah ada kesalahan dari yang telah diupload oleh mahasiswa. Iman Syahari 2023 di perpustakaan diploma tesis UIN Bonjol. Dicek dari mulai previewnya, details, nah, setelah dirasa tidak ada kesalahan, editor bisa langsung memindahkannya ke repository dengan mengklik Move to Repository. Nah, setelah diklik setelah diklik skripsi yang diupload oleh mahasiswa tadi sudah berada di repository. Kita coba cek. story.ac.id. Nah, di sini kita telah masuk. Kita cek pada late edition terakhir ditambahkan. Nah, di sini sudah ada ya Iman Syahari 2023 yang kita tambahkan tadi. Baiklah, pada video selanjutnya itu kita akan merubah thumbnails dari item skripsi yang telah diupload tadi. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, item skripsi yang diupload tadi masih berbentuk gambar seperti ini. Nah, kita akan mengubah
thumbnails dari gambar-gambarnya. Dengan cara itu kita masuk ke PATI. Kita masuk ke PATI terlebih dahulu. Masukkan nomor IP address atau INET pada VMware tadi. 1. Jika lupa, kita bisa mengeceknya kembali. 1.2.1.6.8. Lalu klik open. Nah, setelah selesai, di sini kita masukkan username-nya. Bila, lalu enter. Masukkan password. Lalu kita masuk ke root terlebih dahulu. Kembali. Nah, di sini kita sudah masuk ke root. Lalu untuk selanjutnya itu kita akan masuk ke appearance. Kita ketikkan selanjutnya kita akan masuk ke appearance. Ketikkan perintahnya seperti su Selanjutnya kita akan masuk ke appearance. Lalu ketik su spasi appearance. Lalu klik enter. Nah, setelah itu kita akan masuk ke folder appearance dengan mengetik cd spasi /opt/appearance 3. Lalu klik enter. Nah, setelah kita masuk ke folder appearance, selanjutnya itu kita mengetikkan perintah untuk mengganti thumbnails. Perintahnya dengan cara mengetik bin/epatmin bin/add. Lalu kita mengetik. Selanjutnya setelah itu kita akan masuk ke perintah selanjutnya itu untuk mengganti thumbnails dengan cara ketikkan bin/epatmin spasi redo underscore thumbnails lalu memasukkan archive ID yang telah dibuat tadi, yaitu repository. Lalu klik enter. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, di sini kan terlihat hasil dari responnya yaitu error. Berarti karena ini kita belum mengatur ImageMagick pada ImageMagick-nya. Berarti kita atur terlebih dahulu ImageMagick-nya, kita ketikkan, kita keluar dari folder appearance terlebih dahulu, ketik exit. Nah, kita sudah kembali ke root. Selanjutnya itu kita akan mengatur ImageMagick-nya dengan cara Nah, untuk mengatur ImageMagick-nya di sini pada file pendukung pada panduan perintah sudah dibuatkan perintahnya, kita tinggal mengopinya, yaitu nano. Nah, di sini kita klik kanan saja, yaitu nano spasi etc atau etc spasi ImageMagick -6 spasi policy.xml. Pastikan pada ImageMagick-nya itu huruf I dan huruf M-nya besar. Lalu kita ketik enter. Nah, jika keluar seperti ini, berarti itu tandanya kita berhasil masuk untuk mengatur ImageMagick-nya. Lalu gunakan tanda panah ke bawah, geser ke bawah terus hingga pada ini, pada policy domains coder rights non pattern PDF.
Nah, di sini kita akan ganti pada non. Kita backspace dulu, kita hapus. Nah, di sini kita ganti read. Habis itu garis tengah yang berada di atas tombol enter. Dengan cara kita tekan tombol shift, lalu kita tekan garis tengah tersebut, lalu kita ketikkan write. Nah, setelah selesai, kita simpan dengan cara Ctrl X, lalu ketik Y, lalu enter. Nah, di sini kita setelah selesai melakukan perubahan pada image magic-nya, lalu kita kembali masuk ke apprints-nya dengan cara mengetik SU spasi apprints, klik enter. Nah, setelah masuk, kita akan masuk ke folder apprints. Ketikkan cd spasi /opt spasi apprints 3, lalu klik enter. Nah, setelah itu kita akan masuk ke perintah untuk mengganti thumbnails-nya. Dengan cara itu bin spasi bin /readmin, lalu spasi redo underscore atau garis bawah thumbnails, lalu spasi repository sebagai archive ID yang telah kita buat tadi. Repository. Nah, setelah selesai itu kita klik enter. Lalu kita tunggu beberapa saat. Coba kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini sudah berganti ya thumbnails-nya. Kecuali pada dokumen yang memang dikunci, yang dikhususkan untuk staff only. Mungkin itu saja penjelasan cara menginstalasi apprints. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.